kok susah banget sih jadi orang buta? Ngeliatnya ini banget. Kak Jessica ngapain? Aku lagi ngerasain Kak jadi orang buta gimana. Tapi ternyata sulit banget. Tapi cerita hari ini kan tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, sekali-kali aku nyobain jadi orang buta gimana rasanya. Nah itu pasti tidak mudah ya Kak Jessica ya. Betul. Nah dalam cerita hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dan Tuhan bisa membuat dia bisa melihat. Oh iya Kak Jessica, kita sapa dulu anak-anak yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Papa mama dan opa oma yang ada di rumah yang lagi ngikutin kebaktian sekolah minggu online GKK. Sudah siap belum ngikutin kebaktian? Ayo siapkan hati, Alkitab, dan selama kebaktian gak ada ya jalan-jalan atau makan di tempat. Siap? Siap. Oke. Mari adik-adik kita ambil waktu saat teduh. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Kita semua sudah siap. Mari kita menyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah kebaktian kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jess, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ia sanggup menyembuhkan orang buta sehingga dia bisa melihat. Bahkan ya Bu, dia tuh masih bisa ngejagain kita loh, walaupun kita nggak ada sakit sama sekali. Benar Jess, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita bisa mendapatkan damai sejahtera asalkan Tuhan ada di tengah kita. Mari kita nyanyikan pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan gembirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka
Senang banget ya, Tuhan selalu beserta dengan kita sehingga kita tenang anak-anak, karena kita tahu Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Bener banget itu Kak Yuli. Oke, Kak Jessica, kalau Tuhan udah begitu baik banget dalam kehidupan kita, gimana ya caranya kita menunjukkan terima kasih kepada Tuhan? Ya sayang dong sama Tuhan dengan ngelakuin dan berbicara yang buat Tuhan senang. Benar, dimanapun kita berada, mari kita menunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Love, Love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Sekarang kita dengerin dulu yuk persembahan pujian dari teman-teman kalian nih. Menolong yang sungguh, Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Rumahmu
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian. Ada orang buta. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Mata tercelik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata tercelik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Mata tercelik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata tercelik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Selamat pagi, shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, dan selalu baik-baik saja. Nah, kakak senang kita bisa berkumpul kembali, tapi walaupun masih secara online gak apa-apa ya. Tapi kakak harap kalian juga boleh tetap setia mengikuti ibadah online setiap hari minggunya. Nah, hari ini Kak Krista dari Posuta Garden akan bawakan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih juga kalau kami boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam hati kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan. Dan biarlah Tuhan yang terpenting juga kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan yang boleh tolong pimpin kami. Biarlah mata, hati kami, pikiran kami senantiasa selalu tertuju hanya kepadamu saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh tolong pimpin kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan dibahas adalah mengenai dari 1 sampai 2 Tesalonika. Nah, tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama kalian. Adik-adik kira-kira pernah nggak kalian mempunyai satu kejadian atau satu pengalaman ya, surprise atau kejutan yang tiba-tiba kedatangan seorang keluarga atau seorang teman yang sudah dari jauh sekali, yang sudah lama tidak pernah ketemu. Nah, tiba-tiba satu hari dia muncul di hadapan kalian tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nah, bagaimana reaksi kalian? Yang pertama pasti kaget ya, pasti kaget. Atau ada juga yang mungkin saking senangnya dia terharu sampai menangis ya. Atau juga ada yang saking senangnya dia lompat-lompat ya. Nah, karena kedatangan teman ataupun keluarga dari jauh yang sudah lama tidak pernah ketemu. Nah, sekarang coba pikirkan lagi nih ya. Bagaimana reaksi kalian nanti, atau reaksi kita semua nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya? Apakah kita juga akan kaget? Atau apakah kita juga senang? Atau malah takut dan khawatir? Nah, tema kita hari ini adalah hidup untuk menanti kedatangan Kristus. Sikap hidup yang bagaimana sih yang harus kita jalani dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus? Apakah kita menanti dengan tenang? Atau menanti dengan sedih? Atau juga menanti dengan takut dan juga khawatir? Nah, hidup dalam penantian memang gak selalu menyenangkan ya, karena kita hidup dalam ketidakpastian. Seperti apa yang kita alami saat ini, menanti selesainya masa pandemi yang entah kapan akan berakhir, dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan persisnya masa pandemi ini akan berakhir. Nah, Paulus dalam surat Tesalonika dia berdoa bagi jemaat Tesalonika. Paulus mendorong mereka untuk hidup menyenangkan Allah di waktu-waktu menantikan kedatangan Kristus kedua kali.
Paulus juga meyakinkan jemaat di Tesalonika ini bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga ini satu kali akan datang kembali lagi ke dunia ini. Paulus menjelaskan bahwa Kristus akan turun dari surga secara dramatis waktu sangkakala Allah berbunyi. Dan ketika itu orang-orang percaya yang telah mati akan lebih dahulu bangkit, dan kemudian orang Kristen yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyambut Kristus di awan-awan. Dan di hari agung itulah yang akan menandakan awal waktu ketika semua umat Allah akan selama-lamanya tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya ya, bukankah Tuhan Yesus sudah datang dan sudah menyelamatkan kita? Kenapa kita masih harus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Memang benar ya, kita sudah diselamatkan. Namun keselamatan itu baru akan genap pada waktu Kristus akan datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini. Jika kita sebagai pengikut Kristus tetap setia sampai kedatangan Yesus kembali, maka keselamatan yang dianugerahkan kepada kita akan digenapi, dan kita akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan kita. Nah, melalui surat 1-2 Tesalonika ini, Paulus sedang mengajar dan menguatkan jemaat Tesalonika, termasuk kita juga sekarang ini ya, untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan cara dan sikap yang benar. Bagaimana caranya ya? Ada 3 hal yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama, tetap berjaga-jaga dan tidak tertidur. Maksudnya bukannya berarti kita nggak tidur sama sekali dan harus begadang, enggak ya. Maksudnya adalah kita jangan hidup dalam kegelapan dan dalam dosa dengan melawan perintah-perintah Tuhan. Ya, seperti ada tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4-6. Yuk kakak ajak kalian untuk membuka Alkitabnya yang di rumah. 1 Tesalonika 5 ayat 4-6. 1 Tesalonika 5 ayat 4-6. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita harus menaati firman Tuhan karena kita adalah anak-anak terang, ya. Maka dari itu jangan berbuat dosa dengan melawan perintah-perintah Tuhan. Kelihatannya sih memang sederhana ya, tapi coba kita renungkan kembali. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan juga hidup benar di hadapan Tuhan? Atau apakah kita mungkin masih suka berkompromi dengan dosa? Ya, dengan berpikir, udah nggak apa-apa lah, dosa itu dosa kecil ini. Nah, adik-adik perlu ingat ya, bahwa dalam firman Tuhan tidak pernah diajarkan atau dinyatakan bahwa mana dosa kecil, mana dosa sedang, mana dosa besar. Tidak ya, dosa adalah dosa dan dosa tetap dosa. Jadi ingat ya, untuk selalu hidup benar dan hidup kudus, tidak berbuat dosa, tidak melawan perintah-perintah Tuhan, karena Tuhan mau kita bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan adik-adik juga perlu ingat bahwa kita juga harus memperbanyak membaca firman Tuhan, ya, agar apa? Agar kita tahu rambu-rambu yang Tuhan tetapkan dalam firman-Nya. Jadi kita tahu mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu saja, maka kita akan ketinggalan begitu banyak perintah-perintah Tuhan yang Tuhan minta untuk kita taati. Nah, yang kedua yang mau kita pelajari adalah apa? Bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Ya, artinya apa? Artinya kapanpun Tuhan Yesus datang, kita harus sudah siap. Kita harus banyak berdoa. Kita harus masuk dalam banyak pujian dan juga penyembahan. Dan tentunya kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan jangan lupa untuk selalu setia juga beribadah dengan sikap yang baik. Ikut melayani lewat lagu pujian ya, ataupun dengan ayat-ayat hafalan yang diberikan. Nah, kita juga harus mempersiapkan hidup kita dalam hal tubuh, jiwa, dan roh. Seperti ada tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, bahwa semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bukan hanya kerohanian kita aja yang kita perhatikan, tapi jiwa kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, itu pun juga harus diperhatikan dalam mempersiapkan hidup kita untuk menanti kedatangan Yesus. Nah, yang ketiga adalah waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Di surat Tesalonika pertama, Paulus menegur jemaat di Tesalonika yang percaya sama guru-guru palsu
yang mengatakan Tuhan Yesus itu sudah datang kedua kali. Jadi mereka cuma tinggal hidup santai aja. Ya, ini adalah ajaran sesat. Paulus mengatakan di Tesalonika 5 ayat 2 bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Kita nggak tahu kan kapan pencuri datang, ya. Maka dari itu kedatangan Tuhan Yesus pun juga sama. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan. Jadi kalau kalian ada dengar ada orang ataupun gereja yang bilang Tuhan Yesus akan datang di tanggal sekian, di bulan sekian, di jam sekian, ya di menit sekian, itu sudah pasti ajaran sesat. Ya, jangan kalian percaya ya. Nah, ajaran-ajaran sesat itu banyak sekali bentuknya. Ada yang bilang Tuhan Yesus itu bukan Allah, dia hanya manusia biasa, hanya nabi. Ada juga ajaran yang mengatakan Tuhan Yesus tidak mati di salib. Yang mati di salib itu Yudas Iskariot. Ada juga yang mengajarkan semua agama itu bisa masuk surga. Tuhan Yesus bukan jalan satu-satunya. Wah, hari-hari sekarang ini banyak sekali ajaran yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak juga ajaran-ajaran yang mengajarkan untuk kita mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan manusia. Jadi, kalau kalian bertemu dengan mereka yang memberikan ajaran-ajaran yang sesat, kalian harus langsung katakan kepada mereka, aku hanya mau mengandalkan Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus, tanda seru. Ya, sekali lagi kita katakan, aku hanya mau mengandalkan Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, nanti kalian bisa baca ya dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 12. Di situ dikatakan bahwa akan ada kedurhakaan dan kesesatan sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi maka dari itu kita diingatkan untuk kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita terbawa oleh arus sesat, ya. Jadi kita pun juga harus rajin membaca Alkitab supaya tahu mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Ya, karena dalam Alkitab itu semua sudah jelas lagi sekali tertulis ya. Jadi mana yang benar, mana yang salah. Jadi jangan sampai kita juga terbawa oleh omong-omongan yang tidak benar ataupun ajaran-ajaran yang salah. Kalau ada hal-hal yang kalian bingungin atau mau ditanyain, kalian tuh bisa tanya sama guru-guru sekolah minggu kalian ya. Jadi ingat ya, kita harus tetap waspada. Adik-adik, hidup menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu bukan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri saja ya, tapi juga kita harus mengandalkan pertolongan daripada Tuhan. Kunci utama dari hidup menantikan Tuhan bukanlah bertindak berdasarkan kehendak kita sendiri, melainkan senantiasa mencari kehendak Tuhan. Seperti melalui masa pandemi ini kita banyak belajar tentunya ya, bahwa tidak ada yang dapat diandalkan dari manusia selain bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu sangat berhubungan sekali dengan keadaan kita saat ini yang mengajarkan kita untuk hidup menantikan kedatangan dan juga pertolongan dari Tuhan kita. Jadi hidup menantikan kedatangan Tuhan itu adalah hidup yang penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kita sebagai manusia hanya bisa melihat dengan terbatas apa yang ada di depan kita saja, tapi Tuhan melihat lebih jauh ke depan. Tuhan dengan kasih dan hikmatnya pun juga selalu memiliki alasan yang baik mengapa kita harus menantikan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Untuk itu sebenarnya kita bisa belajar dari seekor unta ya. Setiap pagi unta itu akan berlutut di depan tuannya untuk mengambil beban yang akan dibawanya sepanjang hari. Nah, kemudian pada malam hari tiba, unta itu akan kembali berlutut lagi agar tuannya bisa mengambil beban dari punggungnya. Begitu seterusnya. Nah, kita sebagai pengikut Kristus saat pagi hari pun juga sama, kita datang berlutut kepada Tuhan dalam doa sebelum kita membawa semua beban hidup yang akan dijalani sepanjang hari itu. Dan pada malam harinya kita kembali berlutut untuk menyerahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan. Pelajaran dari sikap unta ini memang kelihatannya sederhana ya adik-adik, tapi sikap seperti inilah yang diperlukan kita dalam masa-masa menantikan kedatangan Kristus kembali. Mari kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan juga mau menyerahkan serta mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita mohon kekuatan daripada Tuhan agar kita dapat terus setia menanti dan berjaga-jaga dengan bijak, agar apabila Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus mendapati kita sebagai hambanya yang tetap setia, sebagai anaknya yang tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 8. Yuk mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 13 ayat 8. Sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama ya, dari 1 Korintus 13 ayat 8 yang berbunyi,
Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kita ulangi lagi ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Semua yang ada di dunia ini akan lenyap, ya, akan berakhir, tapi kasih Tuhan tidak berkesudahan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh berjaga-jaga selalu Tuhan, menjaga hati kami, menjaga hidup kami Tuhan, untuk kami tidak lagi berbuat dosa, untuk kami boleh waspada terhadap ajaran-ajaran sesat, dan biarlah kami boleh mempersiapkan hidup kami ya Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh tetap setia mengikut Tuhan dan selalu taat kepada firman-Mu ya Tuhan, taat kepada perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tetap ada dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang juga boleh memimpin hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kanan kamu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk anak-anak. Sekarang kita mau ngumpulin persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada siapa, Bu? Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolongnya sama papa mama ya. Atau dikumpulkan di amplop seperti minggu lalu. Setelah itu, kalau misalnya kita bisa ke GKK lagi, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hati.
adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah melakukan kebaktian online. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa persembahan yang kami kumpulkan adalah pemberian Tuhan bagi orang tua kami. Dan kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh Gereja Kristus Ketapang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang tetap setia melayani kami melalui kebaktian online dalam mempersiapkan kebaktian. Mari Tuhan Engkau memberkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati keluarga dan pekerjaan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap pendeta di gereja kami. Mari Tuhan Engkau yang berkati dan menolong dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Engkau yang memberikan hikmat kepada Presiden Pak Joko Widodo di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di bangsa kami. Tuhan tolong supaya semuanya boleh diselesaikan karena campur tangan Tuhan, terlebih khususnya di dalam penanganan pandemi COVID-19. Mari Tuhan tolong campur tangan di dalamnya. Begitu juga Tuhan dengan keamanan bangsa kami. Kami terus percayakan untuk aparat keamanan baik Polri dan juga TNI. Tuhan tolong berkati mereka di dalam mengamankan bangsa dan negara kami. Begitu juga Tuhan setiap daerah-daerah yang pasca terjadinya bencana. Mari Tuhan tolong Engkau yang memulihkan di dalam pembangunan akan sarana prasarana. Tuhan tolong supaya semuanya boleh diberkati Tuhan, dicukupkan, dan saudara-saudara kami yang tertimpa bencana boleh kembali bersemangat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami, berkati juga papa mama kami, orang tua kami dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Anak-anak dipersilakan untuk saat teduh. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus Yesus memberkati.